Kita berjumpa lagi ya. Kita membahas tentang masalah ya, masalah. Kadangkali kita diperhadapkan dalam masalah, lalu kita down dan kita frustasi dan banyak orang yang malah bunuh diri. Nah, kita jangan kita memang kalau kita membahas tentang agama, di agama manapun dilarang yang namanya bunuh diri ya. Tapi saya mau memberikan sebuah pandangan-pandangan kepada teman-teman ya untuk eh, apa namanya, kita sama-sama memikirkan apa itu yang namanya masalah ya. Sebenarnya ya, masalah itu adalah keuntungan ya, keuntungan. Loh, kenapa kok masalah kok jadi keuntungan gitu loh kan? Nah, kenapa saya katakan keuntungan? Karena gini, apa yang dihadapi manusia pada saat sekarang ya, pada saat nanti, dulu, bahkan masa depan, itu semuanya adalah masalah. Yang dihadapi orang miskin adalah masalah, yang dihadapi orang kaya adalah masalah, yang dihadapi orang biasa adalah masalah, yang dihadapi konglomerat adalah masalah. Tetapi apa perbedaan daripada mereka? Mereka sama-sama memiliki masalah, tetapi kok nasib mereka berbeda gitu. Mungkin Anda berkata, "Ah, itu sudah takdir." Saya mau katakan, takdir itu seperti ini. Jika Anda eh, terlahir bermarga, nah, marga Anda adalah takdir Anda. Jika Anda lahir dari sebuah suku Melayu, nah, Anda terlahir, takdir Anda ya menjadi suku Melayu. Jika Anda terlahir jadi laki-laki atau jadi perempuan, nah, Anda terlahir menjadi perempuan atau laki-laki, tidak bisa dirombak, tidak bisa diganti gitu loh. Nah, ketika takdir Anda sudah menjadi perempuan tapi Anda ganti menjadi laki-laki, itu adalah kesalahan yang apa namanya, yang Anda buat gitu loh. Walaupun Anda menjadi perempuan, padahal Anda laki-laki, Anda menjadi transgender ya, jenis kelamin. Anda telah ingin mengubah takdir Anda, itu salah. Takdir tidak boleh dirubah ya, salah. Jadi kalau Anda sudah ditakdirkan, ya itulah Anda. Tapi jika dikatakan takdir menjadi miskin, takdir menjadi kaya, itu fail, itu salah ya. Jadi yang ketika gimana caranya, kenapa jika Anda terlahir menjadi orang miskin ya, menjadi orang miskin itu tidak ada. Tapi ketika Anda terlahir dari keluarga orang miskin, itu takdir Anda. Tapi jika Anda sampai Anda dewasa, sampai Anda besar, sampai Anda memiliki anak tetap menjadi miskin, itu salahnya di Anda sendiri ya. Anda tidak mau mengubah nasib ya. Takdir Anda memang terlahir dari orang miskin, tetapi ketika Anda tetap miskin sampai orang Anda tua, itu kesalahannya pada Anda sendiri ya. Jadi kembali ke topik ya, masalah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana masalah itu sebenarnya keuntungan. Ketika anak kecil baru lahir, dia tidak melihat apa-apa, dia matanya masih ragu. Nah, oleh karena itu dia meraba-raba, dia menangis karena dia kebingungan. Aku kok bisa mendengar suara orang tapi aku nggak bisa melihatnya. Tetapi dengan masalah itu dia tidak menjadi putus asa. Karena apa? Dia mungkin belum mempunyai yang namanya perasaan atau apa ya, pikiran ya. Dia tidak, belum. Nah, ketika dia sudah beranjak menjadi lebih besar lagi, dia mulai bisa terduduk ya, bisa duduk ya. Nah, masalahnya adalah dia bermasalah dengan
tulang punggungnya yang eh, yang belum kuat gitu. Apakah dia tidak berusaha? Dia tidak berusaha. Nah, ketika dia sudah mulai bisa duduk, dia bisa apa merangkak ya. Ya, apakah dia putus asa? Tidak. Masalahnya adalah dia tangannya masih belum kuat, tapi dia selalu berusaha. Ketika dia mulai berdiri, dia mulai berjalan, wow, di situ masalah bertambah lagi. Dia kakinya kurang kuat, dia seringkali terjatuh sampai mungkin benjol atau apa segala macam. Apakah dia putus asa? Tidak, dia selalu menghadapi masalah, tapi ketika dia mencoba terus sampai dia bisa berdiri, akhirnya dia bisa berdiri. Dia melangkahkan kakinya perlahan-lahan. Awalnya dia jatuh ya, awalnya dia terjatuh, tapi terus dia berusaha dan pada akhirnya dia bisa. Gitu. Apakah dia putus asa? Ayo udahlah, aku gak mau lagi mencoba untuk berjalan. Ya, kalau dia seperti itu, ya pasti kan dia nggak akan bisa berjalan, tapi dia tidak berusaha. Itu semangat anak kecil ya, karena penasarannya tinggi, ingin bisa berjalan seperti kawan-kawannya ya. Jadi setiap momen, setiap apapun yang kita hadapi, kita menghadapi masalah dulu. Nah, ketika kita telah menaklukkan masalah itu, ada hadiah yang kita dapatkan. Ketika anak-anak tadi menaklukkan masalah tadi yang selalu dia terjatuh dan pada akhirnya dia bisa tahu dan bisa menghadapi masalah itu dan kakinya semakin kuat, apa hadiah yang didapat? Dia bisa berjalan. Itu hadiah yang sangat besar. Dia bisa berjalan yang dulunya dia tidak bisa berjalan. Keuntungannya besar. Dia bisa kesana kemari ya. Nah, begitu juga dengan ketika sudah masuk sekolah, dia menghadapi yang namanya masalah, yaitu dia diperhadapkan dengan pelajaran-pelajarannya dia tidak mengerti. Apa ini huruf apa? Gurunya marah, lalu dimarahi dia. Apakah dia berkata, aku kan nggak ngerti, kenapa dimarahi? Ya udahlah, aku nggak mau belajar lagi. Ketika dia ketika dia menyerah, dia tidak akan tahu belajar, tidak tahu membaca. Tapi ketika dia tidak menyerah, ya, dia menghadapi masalah itu, mencoba menghadapi masalah itu, dan pada akhirnya dia bisa menghadapi masalah itu dan mau menghadapi masalah itu. Dia menaklukkan masalah itu sampai yang dulunya dia tidak tahu, dan dia tetap kokoh untuk ingin berjuang agar tahu, dan pada akhirnya dia tahu membaca, dan dia bisa membaca buku. Pengetahuannya semakin luas. Nah, tidak sampai di situ juga kan? Tidak sampai di situ, dia diuji. Ketika dia diuji, ini adalah masalah lagi ya. Nah, ketika dia menghadapi masalah itu dan dia lulus, dia mendapat hadiah, dia naik kelas. Jadi setiap masalah yang kita hadapi ada hadiah yang kita dapat. Nah, bagi saudara-saudara yang menghadapi sebuah masalah, ayo dihadapi. Apa sebenarnya masalah yang menimpa saya ini? Ketika kita tidak mau menghadapi masalah yang terjadi pada kita, masalah perekonomian, kita tidak mau berpikir udahlah ini kayak gini aja lah. Nah, ketika kita mencoba sesuatu lalu merasa gagal, nggak usah lagi dicoba. Ketika kita menghadapi sebuah masalah pertengkaran, ya udah nggak usah, ngapain mesti bertengkar rupanya. Itu dalam hubungan apapun, dalam masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan, masalah dalam keluarga. Kenapa ada masalah tersebut? Pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini yang kita perlu cari. Dan ketika kita telah mengetahui sebab dari akar permasalahan ini, maka kita sudah menghindarinya dan tidak akan terjadi lagi masalah. Nah, di dalam pertengkaran, di dalam masalah, kita melihat akar penyebabnya apa. Seperti tadi yang belajar untuk berjalan tadi, kenapa tidak bisa berjalan? Karena dia belum tahu berjalan. Jadi mempelajarinya, apa permasalahannya, yaitu mungkin kakinya kurang kuat, makanya terus berusaha dan akhirnya bisa.
semuanya seperti itu. Belajar ini, belajar itu, kita harus mencari yang namanya akar permasalahan daripada sesuatu tersebut. Dan ketika kita telah mendapatkan akar dari permasalahan itu, maka kita akan mendapatkan jawabannya dan masalahnya clear. Begitu juga dengan ketika kita ingin berusaha apapun, kita cari akar permasalahannya. Nah, yang di sini saya mau tekankan tentang hubungan dalam rumah tangga yang paling utama, atau hubungan dalam pasangan kekasih ya. Ketika Anda menghadapi sebuah masalah, pertengkaran, cari akar permasalahannya di mana. Ya. Memang cinta itu tidak dicari ya. Kita tidak dapat mencari cinta. Cinta itu memang datang sendiri. Tetapi ketika kita tidak menjaga cinta itu, maka cinta itu bisa layu. Karena ketika ada bibitnya, kita siram, kita kasih pupuk, menjadi tumbuh subur, besar, menghasilkan. Itu harus kita jaga terus. Karena cinta itu hidup, tidak mati. Maka kita harus merawatnya. Nah, ketika ada timbul permasalahan, ini adalah permasalahan cinta. Ya. Jadi kita harus mencari permasalahannya. Begitu juga dengan hubungan dengan keluarga. Ada rasa kasih yang mengikat di sana. Maka ketika terjadi permasalahan, orang yang saling mengasihi, orang yang saling menyayangi, terjadi percekcok, terjadi pertengkaran, ada di sana akar permasalahannya. Begitu juga dengan dalam hubungan bisnis, adalah sesuatu hal yang membutuhkan terjadi permasalahan, ada di sana akar masalahnya. Dalam pekerjaan, ada di sana akar permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Ada. Maka dicari masalahnya apa. Lalu ketika udah tahu masalahnya, disitulah kita perlu untuk memperbaikinya. Ketika ada orang merasa, kenapa masalahku selalu datang terus sampai aku seakan-akan tidak mampu untuk menghadapinya. Saya mau katakan bahwa tidak ada masalah yang terjadi kepada sesiapapun melebihi daripada batas kemampuannya. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa hadapi masalah, cari akar permasalahannya. Ketika sudah dapat, perbaiki, dan masalah bisa terselesaikan. Ketika terjadi lagi masalah yang lain, cari lagi akar permasalahannya apa. Ketika sudah dapat, perbaiki. Terima kasih, semoga bermanfaat.